Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke, gengs, kali ini gua akan teman-teman memberi teman-teman tahu gitu ya. Gua akan memberikan informasi penting begitu terkait dengan kronologi ceritanya Mark Klok. Jadi kemarin itu Mark Klok membuat sebuah statement ya. Statement di salah satu videonya, di story-nya, nanti akan ditayangkan di sini ya story-nya. Guys, regarding the posting of a lawyer in this country, Pablo Bernard, regarding my name, I want to state very clearly that I've met him, we've spoken about situations, but I just want to announce that I have nothing to do with his case and his situation, and I just focus on football. Thank you. Dia menyatakan bahwa dia datang ke saya, dia hanya berbicara tentang segala sesuatu tentang situasi dirinya, begitu ya. Lalu dia sampaikan, saat ini dia ingin fokus dengan football begitu. Dia ingin fokus dengan footballnya dia begitu. Oke. Jadi seolah-olah dia membuat satu isu bahwa tidak ada hubungannya dengan Pablo Benua begitu. Oke, gengs, saya mau sedikit membuka percakapan kronologi awalnya Mark Klok itu bisa menghubungi gua dan akhirnya ketemu dengan gua begitu. Jadi, pertama sekali dia DM gua melalui Instagram begitu. Ya, ini akan ditayangkan di sini. Dia DM gua melalui Instagram, dia menyampaikan begini, "Halo teman, how are you?" katanya. "Ya, I'm good." Terus dia bilang, "Can I give you a call?" Terus gua jawab dia, "Can I help you?" "Yes, I want to speak with you for some advice and help." Oke. Setelah dia membuat seperti itu, lalu gua kirimkan nomor karena gua udah tahu ya, karena gua udah dengar kabar bahwa dia adalah brand ambassador DNA. Akhirnya gua mengirimkan nomor kontak Darren. Darren itu adalah asisten gua, untuk dia berkomunikasi dengan Darren saja, jangan berkomunikasi dengan gua begitu ya. Gua hanya ingin memastikan begitu. Oke. Lalu pada saat dia menghubungi Darren ya, ada chattingannya yang sudah jelas di sini. Oke. Bentar, gua akan ini. Gua memberikan dia nomor Darren, lalu Darren gua suruh untuk menghubungi Mark. Gua minta untuk si Darren untuk menghubungi Mark gitu ya. Bentar, gua akan cari dulu karena di sini terlalu banyak. Oke. Nah, gua minta Darren untuk menghubungi Mark untuk menanyakan apa hal-hal yang bisa kita bantu begitu, karena dia tadinya dia minta nomor kita begitu. Oke. Lalu Darren menyampaikan, "Good evening Mr. Mark. I'm Darren, junior lawyer at Pablo Benua & Co." Terus dijawab oleh Marknya, "Hi, evening. How are you Darren?" "I'm good. Can I call you Mr. Mark?" Itu kata si Darren. "I'm putting my baby to sleep. Please text," katanya. "Oh, okay. So Mr. Pablo asked me to reach you. Are you in Bali now? Are you in Bali right now?" Gitu ya. "Yes, we meet at 7 o'clock." Jadi jam 7 sore gitu ya. Jam 7 malam lah. "Today with Pablo or tomorrow?" Nah, gitu kan. Nah, pada intinya dari isi percakapannya dia, lalu with Pablo tomorrow or tomorrow 10 o'clock morning. Lalu dia akhirnya datang jam 10 gitu, jam 10 pagi di villa gua di sini gitu ya. Di villa tempat gua menginap gitu ya. Nah, pada saat dia datang di sini, dia ceritakan berbagai hal gitu. Tentang dia itu diberikan ditunjuk sebagai brand ambassador oleh DNA Pro begitu. Setelah dia ditunjuk oleh itu, lalu dia masukkan uang 250.000, dan juga bukan cuma hanya dia, dan teman-temannya juga begitu banyak. Bahkan ada yang katanya dari Persija dan sebagainya, dan katanya dia mau bawa itu semua untuk bertemu dengan gua. Dia katanya dia mau bawa itu semua untuk bertemu dengan gua. Dia nanya tentang berapa nilai yang harus dia bayar ke gua. Dan gua katakan it's free ya, 0 rupiah. Lu boleh cek, belum pernah ada dia bayar gua seperak pun gitu ya. Tidak pernah, asli benar-benar 0 rupiah. Gua tidak pernah meminta seperak pun. Lalu setelah itu gua sampaikan ke si Mark, "Oke, kalau lu memang benar adalah korban dan sebagainya, lu kirimkan dong bukti-bukti lu." Dikirimkan bukti-buktinya. Ini nanti bukti-bukti akan ditayangkan nih. Ada bukti transfer lah, bukti akunnya dia lah, bukti akun dia di Meta 4, dia kirimkan semua ke gua. Yang ada di Alpha Success Corp itu ya. Dia semua ada lengkap di sini. Dia kirimkan itu. Nah, lalu pertanyaan gua,
Menurut kalian tuh, gue bisa dapatkan ini dari mana? Sementara udah jelas tuh, ada chattingannya, ada apa segala macam. Lalu dia sampaikan ke gue. Lalu akhirnya sepakat, saya akan berikan Anda kuasa gitu. Dia sampaikan ke gua dan tim, dia akan memberikan kami kuasa, di mana surat kuasa tersebut kami buatkan, lalu dia tanda tangan begitu, secara prinsipnya. Dan pada akhirnya dia menandatangani surat kuasa kepada kami. Dan surat kuasanya akan gua tayangkan juga di sini nih, biar teman-teman tahu nih bahwa ini real begitu ya. Dia sudah tanda tangan nih surat kuasa. Artinya benar-benar dia meminta gua untuk melakukan sebuah tindakan. Sehingga pada saat itu gua suruh istri gua untuk upload di sosial medianya, di Instagram. Kita lihat dulu, karena kan niat mereka adalah pengembalian uang. Karena gua tanyakan kepada Mak, lu maunya seperti apa? Dia sampaikan, gua intinya gua mau uang gua kembali. Ya kan? I want my money back katanya. Hanya itu. Oke, berarti lu nggak pengen mereka itu di penjara? Nggak. Lu nggak pengen ini berjalan hukum? Nggak. Oke. Kalau begitu, maka gua rasa gua tidak perlu lakukan sejumlah tindakan hukum seperti laporan polisi dan sebagainya dulu. Gua biar bikin riuh dulu. Riuhnya seperti apa? Bahkan ya, ini nanti gua akan jelaskan lagi. Nah, gua akan bikin riuhnya seperti apa? Gua akan posting dulu di Instagram gitu. Gua akan posting dulu di Instagram tapi melalui istri gua aja, jangan gua gitu. Biar istri gua, karena kalau gua yang memposting bisa jadi itu langsung viral karena saat ini orang-orang robot sedang melihat dan memantau kejadian tersebut, malah nanti akan menjadi isu yang kurang baik untuk Mark, gue bilang gitu. Lalu tidak lama berselang, istri gue posting bahwa kedatangan Mark Locke dan sebagainya itu tidak ada membahas sama sekali DNA. Nah, terbukti sesuai dengan prediksi gue, Mark langsung dihubungi oleh pihak DNA Pro. Ditawarkan untuk pengembalian 50%, dan gue dengar itu sudah terjadi. Dan katanya sudah dikembalikan. Tapi gue nggak tahu itu benar apa tidak. Yang pasti itu sudah dikembalikan. Dengarnya seperti itu. Ditawarkan, dia sampaikan ke gue, dia tanya lagi ke gue, bagaimana advice lu katanya. Ya gue bilang jangan. Kalau lu sekarang lu rugi dong, gue bilang. Lu nggak hitung. Seolah-olah biaya brand ambassador lu selama ini, lu tahu nggak? Gue bilang, lu ketika lu menjadi brand ambassador, lu telah mempengaruhi begitu banyak orang untuk masuk ke DNA Pro, gue bilang. Maka orang akan sangat rugi sekali begitu. Nah, karena itulah lu jangan mau kalau hanya sebatas dikembalikan separuh. Lu sudah rugi dan lu menjerumuskan orang lain loh, gue bilang. Itu gue sampaikan. Nah, faktanya gue nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Apakah dia benar sudah mendapatkan pengembalian apa tidak, gue nggak ngerti. Yang pasti, kalau dia membuat sebuah video lalu dia katakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan gue, dia tidak ada hubungannya dengan permasalahan gue. Yang punya permasalahan bukan gue. Yang punya permasalahan itu dia datang ke gue. Masalah gue apa? Ya kan? Lalu dia sampaikan panjang lebar dan intinya dia ngotot untuk tidak apa-apa katanya terima 50%. Intinya seperti itulah kurang lebih bahasanya dia. Nah, lalu gue posting di Instagram gue. Niat gue untuk memposting di Instagram itu agar DNA Pro lebih terpush lagi mengganti dia full. Gitu, mengganti dia full, tidak hanya separuh-separuh, tidak hanya setengah-setengah dan tidak dicicil. Itu yang gue lakukan. Nah, ternyata setelah dia terima 50% dari pihak DNA Pro itu meminta dia untuk kasih tahu ke gua mungkin untuk jangan di-upload. Karena kalau di-upload nanti DNA Pro-nya akan riuh dan sebagainya, akan jadi viral dan sebagainya begitu. Ini gua untuk informasi kepada teman-teman ya. Bahwa pada saat dia di sini, ini persisnya dia duduk di tempat gua ini nih, ngobrol. Dia sampaikan, "Let's do podcast," katanya. Dia minta dia di podcast lagi. Bayangkan loh, pada saat hari itu dia minta dia di podcast, dia minta dia diwawancarai, dia minta masuk di YouTube gua, lalu dia akan cerita semua tentang DNA Pro. Dia malah tadinya minta seperti itu. Gua bilang jangan, karena lu butuh uang dikembalikan. Kalau lu lakukan itu, maka ini akan riuh. Orang lain semua akan melapor. Kalau orang lain semua melapor, maka uang lu tidak akan kembali. Gitu. Bisa jadi dia langsung dipenjara tuh, dia langsung ditangkap tuh, karena akan menjadi sangat viral sekali. Gitu. Gue sudah sampaikan ke Mark tuh. Tapi akhirnya ya berhasil tentunya advice gua yang membuat dia akhirnya dihubungi oleh DNA Pro lalu adanya pengembalian. Nah, ternyata bukan cuma itu kejadiannya. Ada beberapa juga klien gua yang gua nggak perlu sebut namanya. Gua lakukan LP, lalu LP-nya gua post di IG, bahkan ada beberapa yang gua suratin. Pada akhirnya itu leader-leadernya ngubungin juga, meminta bertemu lalu melakukan pengembalian begitu. Nah, artinya dari pelajaran ini teman-teman,
Kalau memang Anda sudah dihubungi oleh leader-leadernya, jangan pernah mau Anda itu dibayar separuh. Karena apapun ceritanya, Anda bilang nggak mau pun dia akan tetap bayar Anda full. Percaya sama gua. Ya, apapun ceritanya dia akan tetap bayar Anda full karena dia sudah posisi terjepit tuh. Oke? Nah, jadi begitu ya. Nah, ini istri gua akan sedikit menceritakan kejadiannya nih biar teman-teman tahu nih. No. Dia karena istri gua ada dan dia mendengar semuanya. Persis di sini ya. Ininya apa namanya? Lokasinya persis dia duduk di sini, di sebelah sini. Duduk di sini. Jadi pada saat dia cerita, terus kita sempat foto kan. Foto. Nah, terus hari itu juga aku langsung upload foto di Instagram. Ternyata uploadan foto aku di Instagram itu sangat berpengaruh gitu. Padahal di situ captionnya belum menyatakan apa-apa ya. Belum menyatakan apa-apa. Emang sengaja kan? Kita kan nggak mau niatnya kita itu kita nggak mau karena dia kan berdasarkan request klien kan. Kita tanyakan ke dia dulu. Lu mau ini mereka ini masuk penjara dihukum seperti apa atau pengen uang kembali ya? Dia bilang hanya pengen uang kembali. Ya karena itulah maka yang gua fokuskan membuat supaya orang DNA Pro itu menghubungi dia dan mengembalikan kan begitu. Iya. Bukan maksud yang lain-lain kan gitu. Tapi kalau tadinya dia bilang penjara, gua laporkan langsung. Lalu gua viralkan langsung seketika itu. Dang dan semua orang akan ngikut gitu. Dan masih mengikuti aturan-aturan lah. Betul. Dan artinya, kita sangat menghargai sekali klien kan begitu. Dan ada surat kuasa loh ya. Dan sudah ditandatangani. Betul. Dan 0 rupiah ya. Gua tidak sepeser pun gitu. Jadi, sepeser pun. Jadi kalau ada yang bilang ini adalah bentuk apa segala macam, sepeser pun kita tidak terima. Dan bahkan kamu dengar ya, di sini dia sampaikan apa? Oke, let's do podcast katanya. Dia mau minta podcast dengan Pablo gitu. Tapi gue juga tahan jangan. Lu kalau podcast sama gue sampaikan tuh, lu kalau podcast sama gua, maka semua orang lu adalah influencer nih. Seluruh follower lu yang menjadi korban DNA Pro yang kemarin gara-gara lu posting akhirnya orang-orang ikut, kan dia brand ambassadornya DNA Pro. Nah, yang gara-gara lu menjadi brand ambassador DNA Pro terus orang ikut gitu ya. Otomatis akan berdampak pada orang lain juga ikut laporan. Kalau orang lain sudah pada ikut laporan, nanti kesempatan uang lu kembali juga agak sulit. Dan itu aku sampaikan kan. Ya begitu tuh. Jadi intinya itu pesan aku tuh ke si Mark Klok itu sendiri begitu. Tapi ujung-ujungnya Mark Klok malah memposting katanya, "Oh, saya tidak ada hubungan." Loh, bukti-bukti yang berbicara, Bos. Bohong. Aku bisa menjadi saksi. Demi Allah, aku udah hijrah. Aku mendengar sendiri karena aku di sini, ada di sini. Mendengar dan melihat dan cerita dia dari A sampai Z aku tahu. Iya. Jadi situation yang dimaksud Mark Klok ya situationnya dia terhadap DNA bukan yang lain-lain gitu ya. Jadi digoreng-goreng yang oleh orang-orang bahwa tidak ada tuh Mark Klok itu dia menjelaskan tentang situasi. Apa kepentingan dia bicara situasi sama gua? Situasi apa? Kita nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya gitu. Oh, dan dia yang nyari-nyari gua, bukan gua yang nyari dia. Ingat ya. Dia datang ke sini, duduknya juga di sini. Tanggalnya saya persis mati. Oke, jadi intinya ya kalian tuh sudah lihat ya berbagai buktinya ya. Udahlah, kalian sekarang laporin lah ke polisi, betul ya yang? Laporin ke polisi pasti uang Anda kembali. Udah, lihat aja. Apa yang menjadi hak? Viralkan, kalau kalian viralkan pasti DNA Pro kelimpungan. Sekalian aku mau tanya, itu kan ada sebagian mereka tuh yang bingung mau ngelaporin itu harus ngelaporin leadernya atau harus ngelaporin? Harus ngelaporin si perusahaannya gitu loh. Jadi gini, kalau kalian mau laporkan, kalian laporkan pertama direktur utamanya siapa, lalu leadernya siapa, founder dulu siapa, co-foundernya siapa, leadernya siapa, kalian laporkan. Mereka ada grup-grupnya nih, ada Octopus, ada Central, ada 007, ada itu kalian laporkan juga foundernya tuh. Oh, jadi cara kita tahu itu si founder atau bukan gimana? Yang sering ngomong di podium itu. Oh iya, pokoknya orang bener itu laporkan gitu. Itu laporkan, itu penting tuh. Karena mereka ini sekarang, ini ya buat teman-teman ya, sekarang ini mereka sedang menghapus seluruh jejak digitalnya mereka. Sekarang nih teman-teman boleh cek ya. Sekarang yang ada legendary termuda DNA Pro itu dihapus tuh sekarang. Tapi jejak digital bukannya nggak bisa dihapus, bisa ditarik lagi. Ya bisa jadi kalau ada orang yang sudah capture diiniin, tapi dia tetap seolah-olah mau menghilangkan bahwa mereka ini tidak ada hubungan dengan DNA Pro gitu. Dan ini detik-detik scam guys, detik-detik scam. Lakukan sekarang kalau lu mau selamat. Kalau lu nggak mau selamat ya terserah. Berarti aku juga sekarang bisa dong nyari-nyari nih siapa leader-leadernya, cari capture-capturein semua. Ya, kalau nggak ya upline-nya sekalian laporin.
Laporin upline, laporin leader, laporin co-founder, laporin foundernya, laporin semuanya. Biar semuanya tanggung tuh. Gara-gara mereka tuh Anda rugi tuh. Masa Anda mau ketinggalan begitu? Betul ya? Nah, kalau enggak ya Anda akan terlambat gitu. Malah orang lain duluan yang lapor. Udah clear. Kita di sini hanya membantu ya. Iya, membantu. Dari kedatangan si siapa? Makhluk itu ya kita benar-benar membantu. Ada yang bilang, wah Pablo mah pasang tarif apa segala macam. Ya elah. Tanya aja sama ini, ada nggak dia transfer atau apa? Tanya Maklok, Kwitansi dia ada atau nggak? apa? Tidak ada, 0 rupiah sama sekali. 0 rupiah langsung teken kuasa tuh. Malah gua rugi materai itu 10.000 kalau mau bicara ini. Kesel gua kadang-kadang. Alah, ya. Iya. Ya udah intinya begitu ya teman-teman. Jangan mudah makan isu. Anda cerdas. Gua bicara pakai bukti. Hati-hati. Maklok tuh dia adalah sebelumnya adalah warga negara Belanda, lalu dia masuk Indonesia, dia menjadi warga negara Indonesia, asal dia tahu ya, banyak orang-orang kejam di Indonesia ini, yang sekarang yang pemilik robot ini pada kejam semua nih. Ya, hati-hati itu. Justru karena dia pemain bola dan aku dulunya presenter bola, aku sangat respect ya awalnya untuk membantu untuk ya apa namanya menginginkan gitu. Apalagi melihat cerita dia. Tahu gitu aku mintain tarif ya. Kesel aku. Apalagi melihat cerita dia yang seperti itu kan, kronologinya dia ceritakan semua ya. Yang tahu gitu minta tarif ya. Yang penting jangan sampai salah langkah. Yang udah mendengar video ini ya kan harus ikutin jejaknya Maklok lah, laporin. Udah gitu. Ya udahlah, intinya semuanya udah jelas terang benderang ya. Sekarang jangan digoreng-goreng lagi. Intinya sekarang DNA Pro detik-detik scam. Detik-detik scam. Anda mau selamat atau tidak itu ada di tangan Anda tuh pilihannya ya. Anda mau ikuti omongan saya silakan, nggak mau juga nggak apa-apa. Yang rugi juga bukan gua. Betul nggak? Ya. Kita nggak rugi ya. Pokoknya yang ada jejak-jejak leader capture sekarang juga sebelum mereka menghilangkan jejak. Leader-leadernya sikat semua tuh ya. Gitu. Oke, itu aja guys. Jangan lupa kawal sampai uang Anda kembali. Kawal. Kalau betul. aku jadi Anda, aku mah kejar kemanapun sampai uangku balik. Betul. Siap bosku. Oke. Semangat. Itu aja dari gua. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua. Ciao. Assalamualaikum.